Yo, look at this, look at this. Boom. Gimana? Apakah kue ini mengingatkan kamu akan pertemuan pertama kita? Gak kerasa ya, 1 tahun berlalu. Oh ya, speaking of food, kalian pasti udah tahu apa yang gue mau bahas. Yap, makanan pedas. Gue gak bisa makan pedas, atau lebih tepatnya lagi, gue gak suka makan pedas. Gak tau kenapa di Indonesia, atau seenggaknya di lingkungan gue, kalau orang yang gak makan pedas tuh cemen. Rakan lo tuh belum dewasa, kayak pas lo masih kecil dikasihnya kodomo dan pas udah gede dikit dikasihnya odol pedas yang min gitu. Nah di rumah gue yang gak suka pedas tuh gue doang. Mama sama ayah gue of course mereka suka pedas. Adik-adik gue juga pada suka pedas gitu. Dan gue sebagai kakak mereka seakan kayak bocil banget gitu. Cuman karena gue gak makan pedas. Gue tuh sering banget jadi alasan utama gue jarang masak pedas. Oh iya, kan gue suka sama Bakugo dan Bakugo tuh suka sama makanan pedas. Sementara gue enggak. Mama temen sama adik gue bilang, gimana sih katanya mau jadi istrinya Bakugo, tapi nggak bisa makan pedas. Nanti kalau dia mau makan makanan pedas gimana? Masa harus cari yang lain? Ya kata gue kalau gue gak suka makanan pedas dan suami gue pengen masakan pedas, ya tinggal masakin aja lah. Gue tinggal makan makanan yang gak pedas. Kayak gitu juga kan bisa gitu. Jadi, apakah Via bisa makan makanan pedas? Jawabannya bisa. Cuman karena gue jarang makanan pedas, otomatis ketahanan gue terhadap pedas jauh lebih rendah daripada orang yang emang biasa makan pedas. Kenapa sih gue tuh gak suka makanan pedas? Karena, satu, ribet. Kalau orang kepedesan, kan suka cari minum buat ngilangin pedesnya. Kadang sampai ada yang keringetnya bercucuran, sampai nangis. Nah, gue tuh gak mau begitu, karena menurut gue tuh ribet. Soalnya gue jadi gak bisa nikmatin makanan yang gue makan. Kedua, it feels like it burns. Kalau makan makanan pedas kan suka ada rasa kayak lidah tuh terbakar gitu saking pedesnya. Banyak orang bilang kalau pedas itu nikmat, tapi kalau kata gua rasanya nggak enak dan malah seperti tersiksa gitu. Tiga, the authenticity of the taste. Gua kalau makan tuh pengen nikmatin rasa yang makanan itu punya, dan kalau ditambahin saus atau sambal tuh jadi ngurangin rasa yang ada di makanan itu. Jadi gua kalau makan mie ayam atau bakso itu pasti bening, nggak pakai saus, sambal atau kecap, ya bening aja gitu. Karena menurut gua dengan begitu gua bisa lebih ngerasain rasa makanan itu sendiri. Ya itulah beberapa alasan gua gak suka makanan pedas. Gua masih bisa nikmatin beberapa makanan yang pedas kalau makanan itu gurih. Gue kurang suka gitu kalau makanannya pedas doang, tapi kalau pedas gurih gue masih suka, kayak keripik kaca atau keripik setan. Gue pernah nyobain dari temen yang bawa ke pondok dan menurut gue ini enak soalnya pedas tapi gurih gitu loh. Gue juga bisa makan beberapa mie pedas tanpa harus ngerasa kesiksa. Tapi kalau buat seblak, gue lebih suka nggak pedas. Kadang yang jualnya suka sampai heran gitu, gak pedas, ini seriusan gak pedas. Bahkan kalau gue makan di Kobong sama temen gue tuh suka ditanya, Via itu seblaknya gak pedas? Iya, emang enak. Enak kok, mau coba? Mereka tuh pada ngegelengin kepala dengan disgusted face. Right, disgusted face. And I think, bruh, what's the problem with seblak yang gak pedes? Seriously, orang yang gak suka makan pedes itu bukan alien atau yeti. So, please, stop treat us like a freak. Ini cuma masalah resistensi dan preferensi. Kenapa seakan kita bagian dari kultus sesat, ya Allah? Coba, kalian tim mana? Tim yang gak suka pedas? Tim yang suka pedas? Tim yang kalau makan harus pedas? Atau tim yang mana aja yang penting enak? Coba tulis di kolom komentar. Sebenarnya ya, mau makanan pedas atau enggak, semuanya nggak ada masalah selama keduanya dimakan dalam kadar yang wajar. Karena semua yang kita suka itu belum tentu baik. Kadang nih ya, gue ngeliat video orang yang makan tuh sambelnya sampai banyak banget, itu gue ngeri sih ngeliatnya. Mungkin makanan yang kita makan nggak seberapa, tapi kesehatan kita itu loh yang jadi taruhannya. Apalagi kalau sampai masuk rumah sakit, yang mana biayanya nggak sedikit, emangnya nggak bikin hati nyelekit. Jadi yang mau gue sampaikan dari video ini adalah belajar buat hargain pilihan orang lain. Jangan berlebihan dalam sesuatu, dan ingatlah kalau setiap hal yang kita pilih pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi pintar-pintar aja gitu gimana kita ngaturnya. Oh ya, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari makan pedas. Manfaat konsumsi makanan pedas. 1. Menurunkan berat badan. 2. Menjaga kesehatan jantung. 3. Meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus. 4. Mencegah perkembangan sel kanker. Dan berikut merupakan bahaya makan makanan pedas berlebihan. 1. Diare. 2. Jerawat dan eksim. 3. Insomnia. 4. Iritasi pada tenggorokan. 5. Gangguan pada lidah. Oh ya, ini gue cuma nyebutin poin-poinnya doang. Buat lebih lanjutnya lo bisa baca sendiri. Sumbernya dari artikel Halodoc. Linknya ada di description box. Well, segitu aja dari gue kali ini. Kesimpulannya, apakah Via bisa makan pedas? Jawabannya bisa. Apakah Via suka makanan pedas? Jawabannya enggak, tapi tergantung makanannya juga. Apakah Via bakalan mulai makan makanan pedas?
Enggak juga, gue pengen nikmatin apa yang gue makan. Bodo amat kalau gue dikatain bocil, cemen, atau bayi. Makan itu urusan preferensi, and I don't really care about what others think on my preference. Coba buat yang suka makan pedas, komen di bawah apa sih yang bikin kalian suka makanan pedas. Apa yang bikin menurut kalian makan pedas itu sesuatu yang nikmat? Tell me, cause I want to know. Makasih banyak buat yang udah nonton. Maaf sekiranya gue salah atau seakan sinis ke orang yang suka pedas. Serius, gue gak niat begitu. Video ini cuma nyeritain POV gue sebagai orang yang gak suka makan pedas. Oke deh, semoga kalian sehat selalu. Sareja mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Alhamdulillah ya guys, kita bisa ketemu lagi di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelumnya gue mau bilang makasih banyak buat yang nonton video gue, apalagi yang like, comment, share, dan subscribe. Sampai sebentar lagi channel gue alhamdulillah bakalan jadi 2000 subscriber. Dukungan kalian sangat berarti buat gue. Contohnya kayak kemarin waktu gue bilang di community post, bilang kalau lengan gue sakit. Gue seneng banget karena banyak orang yang doain, pengertian, dan tetap dukung V. And because all of that too, alhamdulillah I'm feeling way much better now. So, thanks. Oh ya, gue juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang bikinin gue fan art. Fan artnya keren-keren banget. Ini ada dari Sam Draws 2018, Andi R08, sama dari Sabit Animation. Aku seneng banget dapat fan art. Aku juga digambar sama Kak Aru 2 kali. Kalian harus cek videonya sih. Itu keren-keren banget dan imut. Aku tuh jadi mikir gitu loh. Oh, gini ya rasanya digambarin fan art sama orang. Aku seneng banget gitu loh digambar sama orang lain. Ternyata memang ada yang tahu aku. Kukira punya channel YouTube tuh cuma halu. Ya siapa tahu kan gue punya skizo atau semacamnya gitu. Well, pokoknya gue mau ngucapin makasih banyak banget deh buat temen-temen yang selalu dukung gue. It means a lot to me. So, hontou ni arigatou gozaimashita. And as you can see, gue ganti background. I know. Mungkin sebagian dari kalian bilang, ih, ini orang wibu banget dah. Bruh, it's actually not because I'm a weeb. Alasan gue pilih background yang interiornya kayak di Jepangan gitu karena gue suka aja gitu loh sama rumah-rumah ala Jepang. Karena menurut gue kesannya tuh cozy and modest gitu. Jadi gue pikir mungkin orang bakalan nyaman nonton video gue kalau gue bikin backgroundnya yang enak dilihat. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke deh, kalau kayak gitu sekali lagi gue bilang makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.